Di sini ada yang di sini, beda di sini. Aku di sini di Jawa malah lebih banyak makan daripada di luar Jawa ya. Di luar Jawa itu mohon maaf ya, katanya Jawa keren-keren loh bilangnya. Ternyata saya berkali-kali di Jawa, ya benar loh. Di Jawa loh, mohon maaf karangannya kemarin terus di mana itu keren loh di kabupaten saya mana loh. Tapi di luar Jawa tuh keren. Ayo yang mau duduk di sini apa gini ya? Oh kayaknya bahasa saya ya. Saya bahasa Indonesianya kayak gitu atau apa karena apa? Menurut jenengan karena apa? Saya juga heran loh. Kabupaten saya gitu. Ayo membentuk kelompok terpisah kelompoknya hiji bareng. Ini potong dipisah hiji bareng apa bu? Saya juga itu belum pikir tuh di Jawa khusus di Jawa. Kalau saya simulasi di luar Jawa, dia langsung membentuk duduk sendiri di tempat yang berjauhan. Apa alasannya? Sebentar, apa alasannya bu? Pak, menurut bapak apa pak? Ini kan membentuk kelompok yang berdiri yang arah barat sebelah sini, tapi tetap ngumpulnya di situ gitu. Yang selatan di sana dipisah bentuk kelompok. Nah itu kita tidak mau, kenapa ya pak? Percaya dirinya kurang. Latihlah dia seperti ini terus supaya percaya dirinya muncul. Nah gitu loh. Di Jawa loh ya, yang katanya hebat luar biasa Jawa itu enak ya. Waktu saya masih dulu ngajar di Jawa enak, anaknya pintar-pintar. Maaf ya tapi nggak lupa terus. Iya. Kalau sekarang kurang percaya diri, latihlah dia percaya diri. Kurang mandiri, latihlah dia mandiri. Yang dimunculkan itu dimensi profil pelajar Pancasilanya, bukan dijejerin materi. Ini loh kayak gini loh. Saya marah karena saya di Jawa ya, mohon maaf, gak apa-apa di luar Jawa saya gak bisa marah. Kok aku bentuk info? Mana ada Medan? Luar apa? Nah, aku malah mau di sini kok. Dan di sini saya nggak mau. Coba lihat saja bentuk kelompok terpisah. Belajar aku ngomongnya lebih enak lagi. Silakan kalian bentuk kelompok terpisah. Coba tuh masih geser malah geser coba pak. Bayangkan coba pak itu apa maksudnya? Selain percaya diri apa lagi? Masih takut salah, benar ya bu ya? Tidak berani memberikan keputusan, benar? Masih takut salah apa lagi? Belum paham bisa jadi instruksi kurang gurunya, sayanya, ya bisa jadi gak jelas, banyak faktor. Tuh, jadi bisa jadi saya yang kurang jelas sekarang. Tadi ada bapak bilang, betul kurang percaya diri. Kedua, selalu zona nyaman berguduk ya. Rono KB, Rene KB, mana? Nyontek AA KB, BB KB, lalu suara terbiasa begitu. Terbiasa mengikuti instruksi guru juga. Nah, terus instruksi saya kurang jelas, bisa jadi jangan nyalain siswa terus. Sayanya salahkan juga. Sekarang saya ulangi lagi dengan instruksi jelas. Ini sudah satu kelompok, arahnya sama. Nah, DWK mikene wis aku sing ngandani wis, enggak ngerti sih ya. DWK mikene timur ya. Iki pada iki. Beda ya rodo-rodo sithik. Nah, jadi nek beda ya monggo lah, kene ya. Nah, kene ini namanya apa? Kelompok terpisah, orang bareng-bareng, naik di bareng namanya kelompok enggak? Ya satu, enggak ada bedanya kelompoknya masih jadi satu. Ini sama ini, empat-empatnya ya, sini ada sini. Nah, Bapak Ibu, kalau di kurikulum Merdeka, ketika pembentukan kelompok bisa terjadi banyak, bisa terjadi kelompok bisa terjadi individu, dan itu dibiarkan. Justru melatih tanggung jawabnya dia. Karena yang dicarinya kan beda, arahnya beda. Daerah-daerah yang dilewati beda dengan temannya. Dan dia tidak akan pernah merasa takut kalau beda. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Dan kalau jumlahnya banyak, berguduk ketika itu Bapak Ibu mengelompokkan dengan cara saya, carilah pengelompokan yang lebih kecil. Problemnya lebih banyak ya Bu ya, ini akan sedikit banyak. Coba yang gangnya berdekatan. Nah, yang sama gangnya, jadi sama gang ini kan tadi masih arah gede tuh ya. Gangnya yang berdekatan, pasti kan bisa lagi. Coba yang rumahnya hampir dekat, pasti bisa lagi karena banyaknya anak kan. Paham ya Bu? Jadi kalau terjadi kelompokan lebih besar, kecilkan lagi.
kecilkan lagi. Tujuannya apa? Supaya tidak pada gantung. Kalau banyak tuh nanti gantung. Ya, gantung itu kelompok singgarak sijibong. Nah, selesai gitu. Paham kan? Begitu ya. Dipahami cara pembentukan kelompok di kurikulum beda. Berikutnya diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini diferensiasi kelompok. Yang pertama diferensiasi konten. Materi yang disampaikan sama lembaga sosial, betul Bu? Tapi belum tahu pengelompokannya. Masjid apa kan belum tahu, ya? Belum tahu perannya pula kan? Nah, setelah itu nanti mereka kan cari tahu tuh. Beda-beda cari tahunya. Ada tadi yang lewat masjid, ada yang tidak, benar nggak? Ada yang lewat rumah sakit, ada yang tidak kan? Nah, itu namanya diferensiasi konten. Yang ini diferensiasi pembentukan diferensiasi kelompok. Tapi kelompok tidak disebut dalam elemen pembelajaran diferensiasi. Nanti yang kedua, diferensiasi proses. Bagaimana dia cari tahu bahwa masjid lembaga ini, Pertamina lembaga ini, warung makan lembaga ini, rumah sakit lembaga ini, balai desa lembaga ini, sekolah lembaga ini. Bapak Ibu paham kan ya? Nah, nanti mereka cari tahu dari mana informasi itu. Dan nanti diizinkan mereka beda-beda. Boleh lihat buku, karena pasti ada. Di buku K13 materi lembaga sosial ada nggak? Ada, boleh dipakai buku K13. Boleh nggak bawa buku, nggak bawa apa, tapi punya handphone? Boleh nggak lihat handphone? Boleh. Boleh nggak bawa handphone, nggak bawa buku, terus tanya guru lain? Boleh. Tanya guru lain bukan tanya saya, tanya sumber lain. Itu diferensiasi proses. Bisa dipahami Bu maksud saya? Nah, nanti ada satu elemen yang biasanya tertinggal, konten, proses, produk. Yang tertinggal adalah lingkungan. Lingkungan itu tadi saya melakukan pembelajaran diferensiasi, basisnya lingkungan, kontekstual, benar nggak? Karena mengaitkan media-media lingkungan. Pom bensin, kan dia pom bensinnya beneran, orang disebutkan di situ. Lembaga sosial yang termasuk dalam lembaga ekonomi, pom bensin. Pasar, kan bukan itu kan hafalan ya Pak ya, tapi dia asli kontekstual. Paham Bu yang maksud saya? Ya semoga seperti itu. Nanti kalau mau RTP-nya minta ke Pak Jun punya Pak Jun, Pak Rinto ada, tapi tolong jangan di-share. Nanti kalau itu saya kurang bagus, editin aja sendiri. Tapi saya sudah basisnya lingkungan, jadi tidak perlu khawatir nanti nggak sama satu daerah dengan daerah lain. Saya buatnya universal karena anak-anak diminta untuk mencari tahu fasilitas yang ada di tempat tinggalnya. Berarti beda-beda. Jadi semua Lampung, NTT, manapun bisa pakai buku saya, gitu ya. Bisa dipahami ya Bu ya. Nanti kalau kurang bagus, kok kayaknya ini kurang diferensiasi, Bu ini belum ya, diubah sama Ibu ya, gitu. Sekarang saya mau tanya dulu sama mereka. Ada sumber belajar banyak ya, buku dari internet, dari Google, ya Google ya internet maksudnya, dari YouTube, tanya orang tuh, tanya ke perpustakaan ya, tanya guru lain. Kira-kira yang mau kamu lakukan untuk mencari tahu lewat mana? Perpustakaan. Setuju dia perpustakaan? Apa kamu tambahin lagi? Data apa? Jangan setuju aja, mulai sekarang jangan pernah setuju. Iya, padahal dalam hatinya masih punya kehendak lain ya. Selain ini apa lagi? Selain perpustakaan, lihat buku. Perpustakaan itu bukan buku ya? Ya udah, apa? Ada? Sudah, nganut terus. Ya Bu, ini melatih supaya tidak nganut ya Bu ya. Karena anak baru pertama nggak apa-apa. Kamu juga? Nggak ada inisiatif lain mau lihat dengan cara apa? Internet, tuh kan? Nggak apa-apa ngomong. Walaupun satu kelompok bersama. Ya arahnya sama untuk membantu kolaborasinya Bu. Kali aku mau masjid apa ya? Nah, siapa tahu temannya ingat. Tapi kerjaannya masing-masing ya. Paham nggak maksud saya? Kerjaannya masing-masing. Dia sendiri, dia sendiri, dia sendiri. Dikelompokkan. Tujuannya untuk saling membantu. Nek ini lupa, nek ini lupa. Bukan satu aja hasilnya. Kalau satu aja hasilnya, satu yang ngerjakan, yang tiga gantung nitip jeneng, ya kan? Nah, itu maksudnya kelompok itu karena fokusnya sama bahasanya untuk saling membantu, kolaborasi. Kalau di basic profilnya apa? Kerjasama toh Bu? Ya, gotong royong kan ya?
Tuh, paham ya maksud saya? Jadi ini saya sedang menunjukkan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang saya dapat profil pelajar Pancasila nanti. Selain pemahaman konsepnya juga. Yang ini berdua nanti kalian mau cari tahu dari mana? Sendiri. Sendiri. Apa? Di buku perpustakaan kamu. Dari internet. Yang ini. Dari internet saja yang ini. Buku di perpustakaan. Di perpustakaan. Ini yang disebut diferensiasi proses. Bagaimana dia belajar untuk mencari tahu apa yang sedang dipelajarinya. Dibebaskan. Kalau zaman dulu kan, nih RK-nya, nih soalnya, gitu kan? Nih bukunya, minta penyaker, ya itu. Nah sekarang tidak Bu, Pak, ya, gitu. Sudah pura-puranya sedang searching ya, sedang searching, lalu nemu. Nah, sampaikan dulu sebelum mereka membuat sesuatu produknya. Sampaikan dulu, siapa tahu ada yang salah. Pura-puranya ini menyampaikan, nanti menyampaikan Bapak Ibu bisa menilai. Tadi dimensi keberaniannya belum kelihatan. Masih. Saya juga heran kenapa juga ya masih latihannya di luar Jawa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia. Saya dari sekolah melewati setuju juga. Saya dari sekolah dari rumah ke sekolah melewati pom bensin. Ini demikian, terima kasih dari saya. Kenapa saya tidak temukan ini di Jawa gitu loh. Padahal mereka berpikir Jawa luar biasa begitu. Tak sebenarnya kan gitu ya. Tadi ada nggak yang gitu? Nggak ada, saya nunggu loh kayak tadi nggak ada loh. Juga bukan anak ini aja, jangan merasa yang gurunya terus malah murid itu dibully. Bukan dibully. Saya bilang tadi hampir semua termasuk di sekolah saya. Saya melakukan simulasi ini bukan di sini aja, di banyak tempat, bahkan satu sekolah. Satu sekolah tuh diundang SMP 3 karena ada mapel lain yang pengen tahu mapel matematika, pengen tahu kayak apa sih mapel matematika, jajal Bu, ada IPS terus, ada yang gitu. Coba IPS mapel bahasa Indonesia kayak apa? Coba PJOK. Saya sering praktekkan beberapa mapel, semua saya praktekkan. Lalu saya masuklah ke sekolah-sekolah itu tadi. Dipanggil juga cara menyusunnya, begitu. Jadi saya bukan spesialis IPS ya. Seringnya ibu pulang ke sekolah cerita gini lah, Miss diundang ini, aku ya pengen ngerti sih IPA atau PIA, ada yang seperti itu juga ada. Tapi kalau diundang sekolah beda dengan MGMP ya, sekolah itu punya budget sendiri ya, ada dana bosnya, ya. Beda, tidak mau sepapie kan itu. Mohon maaf, bercanda aja Bu. Ini ngomong coba pura-pura aja, bla 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 bla, coba gimana presentasi dulu. Presentasinya belum hasil akhir ya Bu. Ada yang benar nggak? Siapa tahu dia sebut lembaga apa tadi? Pertamina dia sebut lembaga hukum, siapa tahu gitu. Kita meluruskan di sini gitu. Coba silakan ngomong apa? Ya sudah. Awalan, tengah-tengah, sampaikannya bla 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 bla. Sudah selesai. Jadi coba gimana? Salam. Ya, Assalamualaikum. Ya. Sebentar Pak, biar dia sendiri coba. Tadi sudah saya contohkan. Hasil kami bla 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 bla, udah selesai. Kayak gini, tadi sebelum diomongin dia sudah tahu sendiri gitu loh Bu maksudnya, tapi bagus karena belum dilatih. Saya yakin nanti suatu saat pasti dia begitu. Terus ngomong tidak dibedakan lagi. Ini baru pertama dibedakannya di depan ini loh, hebat luar biasa loh. Nah, kebayang ya, luar biasa loh, kebayang ya, kebayang ya Bu, kebayang banget. Itu melatih keberanian terus dia berani pasti. Suatu saat kamu berani. Pengalaman nggak di sini kamu berdiri? Kamu pengalaman nggak di besok ini dijadikan pengalaman hidup ya? Aku tahu ngomong, ngarep guru-guru akhirnya. Aku deg-degan. Pertama kali, terus lama-lama dia jadi mahirnya. Jangan deg-degan enak ya? Enggak kan, enggak deg-degan? Iya. Sedikit. Tadi pertama deg-degan banget.
Besok-besok terbiasa hilang deg-degan yang keren ya. Kamu mau ngomong? Gak mau. Nah, begitu ya. Nah, setelah selesai Bu, saya koreksi benar enggak. Nah, barulah dibuat produk dia mau disampaikan dalam bentuk PPT kan, gitu. Mau ditulis kayak artikel begitu, ya kayak cerita, gitu kan. Ternyata yang saya lalui ada ini termasuk dalam atau dengan gambar, ya gambar pom bensin, lembaga sosial, agama, masjid, ya gambar masjid. Dia pakai gambar mapping gitu maksud saya, tahu Bu? Gambar mapping, cerita. Nggak bisa PPT, nggak bisa apa, ngomong langsung tapi sudah yang bagus. Nah, itu juga boleh. Paham Bu maksud saya? Dan itu diferensiasi produk. Biarkan mereka menyampaikan sesuai kemampuannya. Tidak boleh disamakan semua. Waktu K13 saya kalau anak-anak suruh menampilkan produknya, semua dibikin PPT ya, gitu ya Bu ya. Saya juga gitu. Kalau saya suruh bikin video,